Allah Subhanahu wa taala memberikan kita secara fitrah, Bu, itu suka dengan yang thayyib, suka dengan yang baik. Misalnya aroma yang wangi, kita suka, itu kan thayyib itu, ya. Makanan yang tertata rapi atau rasanya yang enak, rumah yang tertata rapi, ya. Jalanan yang bersih, pakaian yang bersih, semua itu Allah buat yang thayyib-thayyib ini semua kita suka. Ya, sebaliknya lawannya, berantakan, kotor, bau tidak enak, itu tidak suka. Supaya Allah menunjukkan kepada kita secara alami sebenarnya Tuhan kalian sempurna, Allah juga Tuhan kalian ingin kalian mencapai ke sana. Kan beda sekali. Mungkin ada orang biasanya paras wajahnya dan postur tubuhnya, tapi kita lihat kalau dia jaga penampilan rapi, bersih pakaiannya, dia jaga tutur katanya, pasti akan lebih dihormati. Apalagi kalau ketemu antara itu dengan kelebihan fisik yang Allah berikan, itu kan akan lebih sempurna. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari yang Allah masih memberikan umur kita ini, Allah terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa dan kesalahan, kekeliruan yang pernah kita lakukan juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kedua orang tua kita dan seluruh kerabat-kerabat kita dan siapapun yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mencintai mereka karena Allah. Juga guru-guru kita dan juga orang-orang di lingkungan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit orang yang masih sakit, diangkat derajat orang yang masih rendah derajatnya, juga diperbaikin keadaan-keadaan semua yang berhubungan dengan dunia dan akhirat sehingga menjadi sempurna dan baik. Dan sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, semoga juga Allah satukan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan, ibu-ibu sekalian, bedah buku kita agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini tulis oleh Dr. Sa'id bin Ali, ya, bin Wahab Al-Qahtani. Dan kita akan masuk sekarang ke pembahasan kedua, ya, tentang masalah beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Betul sampai situ, ya? Baik, setelah yang lalu kita sudah sebutkan tentang sebab-sebab diterimanya doa, dan itu ada 5 poin yang disusun oleh penulis tentunya, ya. Kembali kita ingatkan poin-poin tentang sebab diterimanya doa atau syarat diterimanya doa tepatnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terindikasi atau terkontaminasi tidak tulus karena Allah, masih bercampur baur dengan yang lain, terutama pujian manusia atau ada urusan dunia, maka tidak diterima. Yang kedua harus mengikuti tata cara Nabi SAW dalam berdoa dan juga mengikuti waktu-waktu mustajab tentunya, ya. Kemudian yang ketiga adalah percaya dan yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab sangka baik kepada Allah. Jadi nggak boleh kita mengatakan kayaknya Allah tidak akan ampuni saya. Diterima nggak sih doa saya atau permohonan saya? Semua itu tidak boleh diucapkan. Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan kalau akan diterima. Itu juga sudah kita bahas. Kemudian syarat keempat, menghadirkan hati sewaktu berdoa dan khusyuk. Artinya konsentrasi apa yang diucapkan oleh lisannya, direnungi oleh fikirannya, juga diyakini oleh hatinya. Sehingga betul-betul doa itu sinkron dengan apa yang dia ucapkan. Jadi bukan cuma seperti sebuah rutinitas yang diucapkan, dan dia tidak faham sebenarnya apa yang sedang dia panjatkan kepada Tuhannya. Kemudian yang kelima yang terakhir kita bahas yang lalu, adanya keinginan yang kuat dan tekad dan kesungguhan dalam berdoa tersebut. Sekarang kita akan masuk ke penghalangnya. Setelah kita tahu syarat diterimanya, penulis mengatakan di halaman 38, ya, pembahasan kedua, beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Penghalang atau bahasa Arabnya al-mani' secara etimologi atau bahasa berarti dinding pembatas antara dua perkara. Apa yang karena adanya mengharuskan tidak ada sesuatu, tapi tidak adanya tidak mengharuskan adanya dan tidaknya atau tidak adanya sesuatu secara zat. Ini adalah lawan dari definisi syarat-syarat tersebut, ya.
Tapi intinya yang sedang ingin dititikberatkan adalah penghalang-penghalang terkabulnya doa. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu leluasa dan bersenang-senang dengan yang haram. Jadi dia pikir, ya udah saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya berdoa. Tapi satu sisi juga dia menikmati pelanggaran-pelanggaran. Nah ini mirip dengan kalau orang kerja di kantor, dalam kondisi mungkin dia sebagai pegawai yang berprestasi, misalnya dia datang on time, dia kerjakan pekerjaannya bagus, tapi satu sisi suka iseng ganggu temannya, kadang-kadang sering membuat manipulasi data dan segala macam. Saya yakin kita kalau sebagai pemilik perusahaan tetap aja kita tidak akan melihat prestasinya, tapi kita akan melihat pelanggarannya. Karena bisa saja pelanggaran itu lebih besar mudaratnya. Contoh kalau dia manipulasi data misalnya, mungkin walaupun dia kerja datang di kantor on time, misal, dan dia mengerjakan pekerjaan dengan bagus misalnya, yang kita tugaskan, tapi satu sisi dia suka manipulasi nota-nota misalnya, ya. Saya yakin nanti itu akan mengganggu dan akhirnya pemilik perusahaan akan mengambil keputusan karena terlalu banyak yang bisa dilahirkan kerugian-kerugian bagi perusahaan, maka akan diberhentikan. Karena memang susah sekali bertemu antara minyak sama air atau racun sama susu gitu ya. Pasti akan salah satunya dominan. Dan biasanya sesuatu yang buruk itu lebih dominan. Sudah pernah kita jelaskan, kalau seandainya kita punya satu gentong susu dan kita tetesi dengan satu tetes racun, bisa saya satu tetes racun itu mengalahkan sterilnya susu yang satu gentong itu. Padahal itu kebaikan, ya. Dan ini memang umumnya seperti itu. Biasanya yang buruk itu lebih besar pengaruhnya. Sekarang kita jujur 10 tahun. Tahun ke-11 kita bohong sekali. Yang mana akan jadi penilaian orang? Tentu bohongnya yang sekali. Dan akhirnya muncullah prasangka-prasangka yang mengatakan, oh mungkin dia 10 tahun yang lalu juga ada bohongnya. Padahal sebenarnya mungkin dia tidak bohong. Misal. Jadi memang sesuatu yang buruk itu efeknya besar. Maka tidak perlu masuk ke ranah itu. Tidak perlu masuk ke ranah itu. Dan Allah sudah memberikan kepada kita solusi-solusinya. Ya, sudah pernah kami jelaskan di saat misalnya tubuh kita membutuhkan protein, ibu-ibu sekalian. Dan protein itu banyak sumbernya, diantaranya daging merah misalnya, ya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan otot-otot kita membutuhkan protein. Dan itu yang mayoritasnya ada dari misalnya daging contohnya. Lalu kemudian semua daging Allah haramkan. Berarti kan kita kerepotan, mau nggak mau kita akan melanggar. Tapi ini tidak. Di saat Allah haramkan babi, Allah halalkan yang lainnya. Ada ayam, ya, ada sapi, ada kambing, ada kelinci. Banyak hewan-hewan yang halal gitu ya. Sehingga kita punya solusi. Di saat Allah haramkan minuman keras, khamr. Atau misalnya narkotika. Karena memang dia mengubah akal normal seseorang gitu ya. Lalu Allah kasih jalan keluarnya. Ada air putih, ada madu, ada sirup. Ya, ada banyak minuman-minuman tradisional yang halal misalnya gitu kan. Di saat Allah buat kita punya syahwat. Dan kita akan melampiaskan dengan lawan jenis. Sebab dengan itulah populasi manusia ada gitu kan. Jadi generasi manusia akan terus terjadi dengan interaksi pertemuan sperma sama sel telur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang benar, yaitu nikah, dan memberitahukan jalan yang salah, zina. Kalau seandainya kita diberikan syahwat dan tidak diberikan hukum nikah, dan tidak dimudahkan, maka wajar orang terjerumus, dan seterusnya. Nah, sementara efek-efek dari pelanggaran-pelanggaran ini ada, gitu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dalam buku beliau Ad-Da, cukup banyak, ratusan lembar, tentang efek-efek dosa kalau dilakukan. Apalagi kalau dosa itu sifatnya akumulasi, ya, terus aja dilakukan dengan penganggap remehan. Dan Nabi SAW memberikan gambaran dosa-dosa kecil yang biasa dianggap remeh. Itu kata beliau perumpamaannya seperti satu kelompok kafilah perdagangan yang sedang jalan, kemudian mereka istirahat di sebuah tempat. Lalu pada saat mereka istirahat, pemimpin kafilah itu berkata kepada seluruh anggota yang ada di situ, grup yang sedang safar sama dia, tolong kumpulkan buat saya ranting-ranting kecil untuk membuat nanti api unggun gitu ya. Maka pergilah mereka semua mengumpulkan ranting-ranting kecil. Kata Nabi SAW, ketahuilah ranting-ranting kecil itu kalau sudah disatukan akan bisa mendatangkan api yang besar. Nah itu perumpamaan dosa yang selalu akumulasi dikerjakan. Awalnya mungkin dia kecil, lama-lama dia akan menjadi besar gitu ya.
Dan akhirnya berefek. Tadinya efeknya kecil akan jadi efek besar. Orang kalau bohong sekali sudah punya efek. Tapi kalau dia sering bohong, orang sudah makan tidak percaya, gitu kan. Sejujur apapun dia melakukan satu perbuatan, maka selalu diikuti dengan kecurigaan gitu. Nah ini poin-poin yang harus kita fahami. Ya, sebelum kita panjang lebar baca dalilnya ya, tapi supaya kita faham, sebaiknya semua yang haram itu memang dijauhi. Ya, kita tidak butuhkan itu. Karena memang masih banyak opsinya, banyak pilihannya. Ya. Dan saya pernah datang ke Perlis ya waktu itu di Malaysia. Saya juga kaget pada saat saya ke sana karena ada undangan pada saat itu dari muftinya dan juga ketemu sama kerajaannya, langsung duduk sama mahkota kerajaannya, ngobrol gitu, kita diperlihatkan sejarah tentang kerajaan itu, salah satu dari negara yang ada di sana. Maka negeri itu agak unik gitu. Tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada tempat maksiat, tidak ada umumnya. Terus saya coba mau dengar langsung dari pimpinan wilayah itu, kenapa? Kok bisa tidak ada? Sampai bahasa teman-teman di situ yang menjemput kami mengatakan, orang-orang kalau sudah pikirannya ingin hidup bebas, mereka tidak akan pilih kota ini. Mereka pasti pilih kota lain di Malaysia, nggak mau kota ini. Karena memang kota ini lebih kepada Islami gitu ya. Lebih kepada syariat. Tapi hidup ekonominya, masyarakatnya juga tentram. Yang mau hidup yang enak, ya sudah. Yang mau tenang, tidak ada gangguan, tidak ada minuman keras, gak ada perempuan nakal, gak ada segala macam. Ya sudah di situ gitu. Terus saya dengar sendiri dari mahkota rajanya waktu itu, karena raja lagi tidak ada, lagi sakit. Kita ditemuin oleh putra beliau sebagai putra mahkotanya. Lalu dia katakan, Ustadz, prinsip kami, dia bilang, yang baik-baik masih banyak. Kenapa harus yang tidak baik? Dia ngomong gitu. Kenapa harus yang tidak baik? Kalau barang tidak baik ini, barang baik ini tidak ada, ya mungkin. Tapi kalau masih ada, kenapa harus kita masuk kepada barang yang tidak baik? Apalagi barang tidak baik itu sedikit. Nah, bahasa beliau begitu. Sebenarnya lebih kepada masalah contoh-contoh saja ya. Bagaimana sebenarnya sesuatu yang haram itu sebaiknya memang dihindari. Dan bahasa haram ini atau maksiat atau dosa itu, kalau bahasa kita supaya mudah difahami, pelanggaran gitu ya. Dan semua pelanggaran, fahami pasti akan sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Nah gitu ya. Nah di antara hukuman-hukuman cukup banyak tentunya, tergantung daripada pelanggaran yang terjadi. Kalau dalam agama, maka juga ada level-levelnya. Salah satu yang menjadi penyebab doa seseorang itu tidak diterima, justru karena dia leluasa bersenang-senang pada yang haram itu. Bukan berarti manusia tidak bisa terjerumus pada pelanggaran. Semua orang pasti pernah melakukan pelanggaran. Tapi kalau ada orang anggap remeh, itu nggak apa-apa. Itu udah bahkan dia menjadi corongnya, ya. Dia menjadi corong untuk melakukan keburukan-keburukan. Ini hati-hati ya. Kalau misalnya dalam diri kita, naudzubillah, ada kecondongan justru untuk mengajak orang bermaksiat, bukan cuma kita melakukan tapi mengajak orang lain, ini adalah salah satu tanda-tanda keburukan. Kata Nabi SAW, ada di antara manusia yang Allah jadikan sebagai penyebab daripada terbukanya pintu kebaikan, tertutupnya pintu-pintu keburukan. Dan ada di antara manusia yang menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu keburukan dan tertutupnya pintu kebaikan pada dia. Ada orang yang sibuk aja orang untuk taubat, untuk ibadah, untuk segala macam, sehingga terbuka pintu-pintu ketaatan kepada Allah dan pintu keburukan tertutup secara otomatis. Ada juga orang tidak sebaliknya, sibuk setiap hari, ya, sebarin gosip, ngajak orang maksiat, berikan edukasi bagaimana cara berzina, bagaimana cara mencuri, bagaimana cara dan seterusnya. Maka dia tutup pintu-pintu kebaikan dengan itu. Maka kata Nabi SAW, beruntunglah dan betapa besar pahalanya. Bahkan disilakan ada kata-kata tubah. Tubah itu salah satu makna yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah, atau ulama-ulama hadis, itu adalah sebuah istana di surga bagi orang yang menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan tutup pintu-pintu keburukan. Dan tunggu celaka, kecelakaan bagi orang yang justru menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu keburukan dan tutupnya pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau mau ya permintaan kita diterima, kalau di perusahaan, jadilah pegawai yang berprestasi dan tidak mencoreng prestasi kita dengan ugal-ugalan dan pelanggaran-pelanggaran. Nah begitu juga dengan kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah seorang hamba Allah yang saleh dan saleha, yang tidak setengah-setengah. Saya sering bahasakan di pengajian-pengajian, Bapak Ibu, kalau ingin hijrah, jangan setengah-setengah. Hijrah sekalian 100%. Jadi orang baik aja. Kenapa masih nyicil-nyicil gitu kan? Masih ada pintu-pintu dosa yang masih dibuka. Untuk apa? Sekalian aja jadi orang baik.
Karena memang kalau kita cicil-cicil dan masih ada saja pintu-pintu dosa yang kita buka, berarti kita masih memberikan peluang penjahat-penjahat syaitan ini untuk merusak kita, gitu kan. Dan akhirnya salah satu efek itu kurang khusyuk dalam sholat, kadang-kadang muncul rasa malas, ya, kebablasan tidur tidak sholat malam, terlewatkan dari sholat 5 waktu, yang itu tidak bisa diperbaikin. Kayak semalam misalnya ada orang yang tidak tahajud, dosakah? Tidak, karena sunnah. Tapi beruntunglah orang yang sempat sholat. Kalau misalnya ada orang yang saat ini baru berpikir, oh iya ya ternyata sholat malam itu bagus ya, misalnya dengar ini pengajian tentang keutamanya. Dia nggak bisa lagi minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke semalam dong, mundur waktunya supaya saya bisa dicatat punya sholat malam. Nggak bisa, cuma bisa perbaikin ke depan. Dan pasti akan beda derajat dia dengan orang yang sudah terlanjur melakukannya, gitu ya. Dan juga kata kunci di sini yang perlu kita garis bawahi, ibu-ibu sekalian, kalau mau untuk kita meninggalkan yang haram, tidak butuh energi khusus. Sibukkan saja diri pada ketaatan-ketaatan. Dari ketaatan yang lain. Kan setiap kita buka satu pintu ketaatan, pintu pelanggarannya tertutup. Kayak misalnya kita buka pintu sholat. Ya. Berarti pelanggarannya meninggalkan sholat akan ditinggalkan. Otomatis kan gitu. Maka kita sibuk dengan perintah-perintah, maka pelanggarannya akan terjauhkan dengan sendirinya. Ya. Dan juga tutup semua pintu-pintu ya, yang bisa mengajak dan membuka peluang agar kita masuk dalam pelanggaran tersebut. Termasuk mohon maaf ini ya, media-media, terus kemudian grup-grup WA, terutama yang paling banyak itu masalah grup alumni ya, atau grup-grup apalah ya, reunian. Mungkin di situ karena bercampur baur semua orang, akhirnya di grup itu segala macam cuplikan dikirim, segala macam foto dikirim, segala macam gosip dibahas. Yang tidak perlu. Nah, kita ini manusia, punya batas kelemahan, ya. Jangan bilang saya tidak terpengaruh, itu nggak mungkin. Kita dengarin, ibu dengar saja 10 menit tilawah Al-Quran dengan terjemahannya. Tapi betul-betul dengan hati yang hadir ya. Bisa baca, dengar aja surah tentang Al-Zalzalah misalnya, ya, tentang hari kiamat, atau surah Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, itu kan banyak bicara tentang hari kiamat ya. Misal contoh, kita dengarin, berenungi 10 menit saja. Itu akan beda sekali kita rasakan tambahan iman. Dengan kalau kita dengar 10 menit itu musik misalnya. Atau kita dengarin berita tentang apa. Pasti ada pengaruhnya pada diri kita. Jadi kita ini makhluk yang lemah. Manusia itu sangat lemah. Ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Jangan buka peluang untuk itu. Setiap kali kita duduk sama teman-teman. Kalau kita tahu mereka ini awam. Mereka jauh dari pengajian. Mereka bisa berbicara hal-hal yang haram. Maka kita berusaha untuk melemparkan menu pembicaraan yang pertama. Ya. Karena kalau kita duduk sama 5-6 orang teman-teman, kan biasanya siapa yang memulai pembicaraan itu seperti mengajukan kalau di restoran buku menunya. Maka itu akan menjadi bahan pembicaraan. Jangan biarkan mereka yang leluasa menyampaikan apa yang pengalaman mereka atau apa yang mereka ceritakan. Karena akan menjadi pembicaraan di situ. Kita pun akan ikut-ikutan. Tapi bagaimana kita langsung buka, oh begitu sudah kumpul, kemarin saya ikut pengajian, ada bahasan tentang ini loh, kita lempar sebagai menu pembicaraan. Misal, maka itu akan menjadi pembicaraan nanti. Oh iya, siapa yang bahas, apa bahasanya, buku apa, nanti di kemana-mana akan jadi bahasan. Itu sangat baik. Dibandingkan kita membiarkan menjadi bola liar ya. Sama kalau kita lagi kumpul sama pasangan hidup kita, sama anak-anak, coba yang dibicarakan hal-hal yang bermanfaat. Masalah agama atau edukasi, minimal sesuatu yang bermanfaat lah. Kalau cuma hanya omong kosong, ngomongin orang, ya, kekurangan orang dan segala macam, itu semua tidak akan ada efek manfaat yang kita dapatkan. Nah ini sedikit penjelasan tentang masalah poin pertama penghalang terkabulnya doa. Leluasa atau bersenang-senang dengan yang haram. Baik makan, minum, pakaian, serta konsumsi pada umumnya. Beranjak daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك. Terjemahannya kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik.
Terjemahan tayyib ini, kalau ibu-ibu lihat di situ bahasa Arabnya kan innallaha tayyib. Tayyib itu berarti baik, sempurna, rapi, bersih, ya. Itu masuk dalam makna semuanya tayyib. Kan kalau makanan itu halalan tayyiba, yang dihalalkan dan yang berkualitas. Nah, tayyib itu berarti berkualitas. Penataannya bagus, rasanya enak, aromanya wangi. Nah, itu namanya tayyib gitu ya. Dikatakan innallaha tayyibun, Allah itu maha baik, maha sempurna, ya, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan sesuatu yang Dia perintahkan kepada para rasul. Dalam firman-Nya yang terjemahnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain, hai orang-orang beriman, makanlah dari antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang efek orang kalau makan, minum, pakaian, pergaulan yang haram. Dengan hubungannya, korelasinya dengan doa. Dikatakan kemudian Rasulullah SAW setelah membaca Al-Mu'minun 51 dan Al-Baqarah 172 menyebutkan tentang seorang lelaki yang bepergian jauh dengan rambut kusut dan berdebu. Lalu menegadahkan kedua belah tangannya ke langit sembari berdoa. Wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan untuknya? Menurut satu pendapat, kata penulis, sebagaimana pendapat Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa makna hadis ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal melainkan amal yang baik lagi bersih dari apa-apa yang merusak ibadah, seperti riya dan rasa ujub. Riya berarti ingin dipuji oleh orang, ujub itu bangga dengan amal yang dikerjakan. Tidak pula dari harta kecuali yang baik, yang halal. Karena tayyib atau baik digunakan untuk perbuatan, perkataan dan keyakinan. Dan maksudnya adalah bahwa para rasul dan umatnya diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan menjauhi yang tidak baik dan yang haram. Saya baca dulu paragraf setelahnya baru kita masuk ke penjelasan. Di akhir hadis disebutkan bahwa sebab tidak terkabulkannya doa adalah karena leluasa atau bersenang-senang dalam perkara yang haram seperti makan, minum, pakaian dan mengkonsumsi barang-barang yang haram. Baik, sekarang seperti biasa coba kita kembali ke hadis tadi. Kita akan coba korek mutiara-mutiara dari hadis ini. Yang pertama, panggilan dalam hadis ini untuk semua manusia, bukan hanya orang-orang beriman. Kita memang diperintahkan sebagai manusia ya untuk ya memahami kalau Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga memang kita perlu juga menyampaikan ini kepada orang non-muslim. Jadi tidak pantas seseorang misalnya mendakwai seorang muslim sambil mengatakan, kalau kamu masuk Islam nggak apa-apa sih sambil kamu lanjutin zina kamu misalnya, atau sambil kamu lanjutin transaksi haram kamu misalnya. Ya, nggak apa-apa, yang penting kamu syahadat dulu jadi muslim. Itu keliru. Makanya di masa Nabi SAW pernah ada satu suku mau masuk Islam, tapi mereka nego sama Nabi. Negonya begini, mereka mengatakan, kami siap masuk Islam, tapi izinkan kami transaksi riba. Kata Nabi SAW tidak bisa, itu haram. Mereka pulang diskusi lagi, lalu mereka kembali. Kalau begitu kami siap tinggalkan riba, izinkan kami berzina. Kata Nabi SAW tidak boleh, haram. Terus saja mereka nego, sebutin apa-apa yang diharamkan dalam agama, dan terus saja Nabi SAW tolak. Yaudah kalau mau masuk Islam, jadi orang baik sekalian. Kalau mau masuk Islam tapi masih bawa barang rongsokannya, jangan. Sampai seperti itu. Ya. Jadi jangan kita malah menawarkan orang sesuatu, lalu kemudian untuk baik, tapi kita masih membolehkan dia melakukan satu kejahatan yang lain. Tidak. Ajak orang jadi baik, sekalian jadi baik. Apalagi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hati manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala buat lunak, mudah untuk menerima nasihat sebenarnya. Umumnya begitu. Sejahat apapun orang itu sebenarnya, kalau kita duduk dengan hati yang tulus kita menyampaikan nasihat, dia bisa menerimanya. Ya, walaupun mungkin efek persentase penerimaannya berbeda-beda. Ada orang yang pada saat kita sampaikan 100% dia langsung bisa terima, dia tersentuh lalu dia taubat. Ada orang yang 70%, ada orang yang 50%, ada orang mungkin cuma 10%.
Mungkin kita harus nasihatin lagi 2-3 kali baru dia bisa menerima 100%. Tapi oke, paling tidak kita sudah sampaikan kepada dia kebenaran. Dan kuasa Allah, hati manusia itu sangat mudah menerima kebenaran. Makanya kita kalau dengar nasihat ya, yang menyentuh, kita mudah sekali untuk berubah. Mudah sekali untuk taubat, mudah sekali untuk meninggalkan kesalahan sebenarnya. Karena potensi itu dalam diri kita ada. Sebagaimana sebaliknya, sebenarnya untuk melakukan pelanggaran itu berat. Ada yang ngajak nih, ibu-ibu diajak satu buat perbuatan salah. Ayo kita membunuh misalnya. Ya orang ajak bunuh. Itu berat orang lakukan. Mungkin berulang kali diajak, sudah dikasih, dibangkitkan emosinya. Orang ini memang jahat, orang ini baru dia terfikir. Tapi kalau amal saleh beda. Amal saleh bisa sekali 2 kali orang sampaikan, langsung orang mau kerjakan. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebenarnya potensi untuk kita bisa menerima itu sangat mudah. Ya, bukan sulit. Di sini dikatakan manusia berarti orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim. Kita dianjurkan untuk selalu mendakwakan kebaikan-kebaikan. Pelajaran kedua, bahwasanya Allah itu sempurna, Allah itu rapi, Allah itu bersih, ya. Dan Allah tidak menerima kecuali yang seperti itu juga. Kita kalau sedang mendapatkan tugas di perusahaan misalnya, atau di kampus misalnya, saya yakin kita sepakat akan sangat beda seorang mahasiswa atau mahasiswi di kampus, baik itu S1, S2, S3 misalnya, atau seorang pegawai di kantor yang datang membawa tugas yang diberikan dengan sempurna. Dia datang dengan kemasan yang bagus, dengan retorika yang bagus, dengan bahan-bahan yang bagus. Itu dengan orang yang asal-asalan. Saya sangat yakin beda, gitu kan? Penilaiannya dan juga balasannya. Nah seperti itu rasionalnya lah. Allah subhanahu wa ta'ala itu memang menginginkan makin sempurna kita lakukan, maka makin besar peluang diterima, makin besar juga balasannya. Mungkin 2 orang sama-sama sholat, sama-sama di saf, sama-sama di awal waktu. Tapi karena yang satu betul-betul menghargai sholat itu dan memberikan hak khusyuknya dari takbiratul ihram sampai salam, dan yang satunya justru sekali dia menghayal, sekali dia berikan peluang syaitan untuk menggoda dia, sekali juga dia khusyuk misalnya, maka akan beda pahalanya. Karena yang satu coba maksimal memberikan yang terbaik gitu ya. Jangankan jauh masalah ibadah. 2 orang ibu yang sedang buat nasi goreng, bahannya sama, wajannya sama, bumbunya sama, tapi yang satu tulus, yang satu dengan hatinya, yang satu tidak, maka beda rasanya gitu ya. Nah begitu seterusnya. Dan di sini juga dimaksudkan dengan salah satu makna yang bisa ditarik benang merah dari thayyib ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita secara fitrah, Bu, itu suka dengan yang thayyib. Suka dengan yang baik, misalnya aroma yang wangi kita suka, itu kan thayyib itu ya. Makanan yang tertata rapi atau rasanya yang enak, rumah yang tertata rapi ya, jalanan yang bersih, pakaian yang bersih, semua itu Allah buat yang thayyib ini semua kita suka ya. Sebaliknya lawannya berantakan, kotor, bau tidak enak, itu tidak suka. Supaya Allah menunjukkan kepada kita secara alami sebenarnya Tuhan kalian sempurna, Allah juga Tuhan kalian ingin kalian mencapai ke sana. Kan beda sekali. Mungkin ada orang biasanya paras wajahnya dan postur tubuhnya, tapi kita lihat kalau dia jaga penampilan rapi, bersih pakaiannya, dia jaga tutur katanya, pasti akan lebih dihormati. Apalagi kalau ketemu antara itu dengan kelebihan fisik yang Allah berikan, itu kan akan lebih sempurna. Nah seperti itulah. Kemudian selanjutnya, faedah ketiga yang bisa diambil adalah, dan Allah memerintahkan agar semua orang-orang beriman makan dari makanan-makanan yang thayyibat, yang baik-baik. Nah, mungkin di sini bukan hanya sekedar halal atau haram, tetapi saya pernah jelaskan, saya ingatkan kembali. Kalau ibu masuk ke satu toko buah, ibu menemukan misalnya buah A, anggur A, kualitas A, ya, grade-nya bagus, paling bagus lah, 200.000 per kilo. Ibu ada pilihan di situ, anggur B, kualitasnya lebih rendah tapi harganya 100.000. Dalam Islam kita boleh menikmati yang 200.000 karena memang kita sedang menikmati yang thayyib dan halal, gak ada masalah ya. Jadi boleh kita memilih yang lebih baik gitu kan. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk misalnya merendahkan orang lain, tapi untuk menikmatinya. Pernah kita jelaskan bagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya kebahagiaan itu memuncak pada seseorang di 4. Di pasangan hidup yang baik, istri yang salehah, suami yang saleh, kemudian tetangga yang baik, tetangganya semuanya berkualitas, orangnya berpendidikan, orangnya tidak ugal-ugalan, tidak suka mengganggu. Biasanya orang banyak pilih
townhouse atau komplek, karena pikir itu lebih eksklusif, mungkin orang-orangnya lebih menjaga sikap dan segala macam gitu ya. Ini contoh saja ya, bukan berarti orang di luar komplek tidak seperti itu. Tapi biasanya orang jualan itu kenapa? Lingkungannya aman, lingkungannya asri, gitu-gitu ya. Dan yang ketiga, yang puncak kebahagiaan itu adalah rumah yang luas, rumah yang nyaman. Bisa kita bahasakan rumah yang mewah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Kemudian juga yang keempat adalah tunggangan yang nyaman. Jadi berarti dalam Islam kita dibolehkan itu. Sampai saya pernah mengisi pelatihan beberapa hari yang lalu, kita sempat adakan di Ritz-Carlton kemarin dengan kelas Ghazwa akademik, membahas tentang Islam dan kekayaan. Saya jelaskan 42 poin perintah agama untuk menjadi orang yang kaya dan sukses. Gitu. Ada dalam pondasi dasarnya. Islam tidak suruh kita jadi kumuh, kotor, berantakan, orang nilai negatif gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menikmati kehidupan tersebut, dan itu bagian daripada perintah syariat. Di sini boleh kita makan. Yang penting thayyibat. Thayyibat itu artinya berkualitas dan dibolehkan dalam agama. Sudah kasih contoh tadi ya. Termasuk kita boleh pilih buah yang terbaik, kita boleh beli pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik, rumah yang terbaik selama kebutuhan. Ya, bukan keinginan. Kalau kita selalu mau ikuti keinginan tidak akan ada akhirnya. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan. Ibu kalau ikutin diskon yang ada di toko-toko tidak akan habis sampai hari kiamat. Ibu tinggal tanya butuh atau tidak. Ibu butuh beli yang terbaik. Ibu nggak butuh jangan. Ya. Ini kan diskonnya sampai akhir bulan aja. Pasti bulan depan keluar diskon baru. Bulan lagi, depan keluar lagi promo baru. Keluar lagi. Itu orang dagang gitu kan. Tapi kalau ibu butuh, biar mahal. Biar nggak ada diskon. Ya saya butuh beli. Islam membolehkan kita beli yang terbaik. Gak ada larangan dalam masalah itu. Jadi bedakan mana kemauan dan mana kebutuhan. Kalau kebutuhan silakan. Tidak masuk dalam bab tabzir. Ya. Kemudian juga ini harus dihubungkan sudah makan yang thayyibat. Maksud dalam thayyibat juga ini kalau tadinya halal tapi kemudian jadi rusak. Contoh misalnya ayam halal. Tapi kalau sudah basi itu nggak thayyib lagi, nggak boleh ibu makan. Sudah haram. Buah sudah rusak. Buah itu berulat lah dan segala macam, dan bisa berbahaya, banyak bakterinya, misalnya yang berbahaya buat tubuh, nggak boleh dikonsumsi. Jangan bilang sayang nih, nggak bisa, karena sudah berbahaya. Tapi jangan juga beli berlebihan, jangan masih bagus, udah buang aja, misalnya gitu, itu nggak boleh. Ya, kita juga harus perhatikan. Allah amanahkan beberapa anak kecil, kadang-kadang saya ingatkan istri kalau misalnya susunya udah mau dibuang, kenapa? Ini sudah 3 jam. Saya bilang sebelum dibuang, coba cek dulu. Kalau masih bagus untuk apa dibuang? Mubazir. Ya, coba dicek. Ternyata masih enak. Saya kasih minuman anak. Kenapa harus dibuang mubazir? Nanti Allah akan tanya itu. Walaupun pada saat beli susu boleh beli susu yang terbaik. Tapi kita harus berimbang di antara poin-poin seperti ini. Dan di sini diingatkan, itu faedah yang pertama, kita jelaskan dulu faedah pertama tadi, anjuran untuk mendakwahi manusia semuanya. Yang kedua adanya sifat Allah yang thayyib atau sempurna. Yang ketiga perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman dan sebagaimana diperintahkan para rasul untuk makan dari yang thayyibat. Semua yang bagus dan berkualitas ya. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah harusnya diikuti makanan yang sudah baik itu, minuman yang sudah baik itu dengan amal saleh. Karena Allah mengatakan, hai para rasul, ya makanlah dari makanan baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Artinya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sehingga menghasilkan energi dipakai untuk ketaatan, bukan dipakai justru untuk pelanggaran. Ya, jadi kita disuruh beramal saleh. Itu yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadis adalah efek daripada justru tolak belakang dengan itu, makan yang tidak thayyib atau yang haram, kemudian juga tidak beramal saleh. Maka dikasih gambaran ada orang yang dalam keadaan safar, ya, kemudian rambutnya kusut, berdebu, dan dia saking susahnya hidupnya menengadahkan tangannya ke langit, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Lalu disebutkan sebab ditolaknya, bagaimana Allah bisa berikan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan untuknya. Mungkin potongan dari hadis yang terakhir ini
Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, Bapak Ibu sudah tahu. Ya. Tapi yang kita garis bawahi coba dilihat di situ dan diberi makan dari sesuatu yang haram. Jadi kalau ada orang yang memberikan kita makanan dan kita tahu sumber dia haram, nggak boleh kita makan. Kalau kita nggak tahu sumber dia haram atau tidak, baru boleh. Masih nggak jelas gitu ya. Tapi kalau sudah jelas sumber dia haram, jelas maaf dari hasil pelacuran, dari hasil manipulasi data, dari hasil riba, nggak boleh kita mengkonsumsi. Ya. Dan juga dalam masalah ini hati-hati dan wajar kalau sebagai seorang muslim kita kritis ya. Masuk ke satu restoran tanya halal nggak, mau beli makanan halal nggak, tanya sebagai seorang muslim. Karena kalau dia jawab iya halal misalnya, contoh, maka berarti itu sudah tanggung jawab orang yang mengatakan itu, kita lepas dari masalah itu ya. Jadi jangan juga hanya karena viral, ini lagi viral restoran ini, tapi nggak jelas kehalalannya. Udah yang penting saya sudah pernah coba. Jangan. Efeknya kepada doa tidak diterima. Jadi harus hati-hati dalam masalah ini. Itu tadi pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Kita masuk ke paragraf yang di bawahnya. Tentang perkataan Ibnu Rajab rahimahullah. Dikatakan, saya ulangi lagi. Ibnu Rajab berkata dalam makna hadis, sungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal melainkan amal yang baik lagi bersih dari apa-apa yang merusak ibadah. Seperti riya dan ujub. Jadi maksudnya juga makna daripada thayyib, Allah itu sempurna, baik ya. Dia artinya tidak akan menerima kecuali juga yang sempurna. Dicontohkan ini amal-amal dari riya dan ujub. Jadi ibu kalau ibadah jangan pernah mengejar pujian orang. Pujian orang sudah sering kami ucapkan hanya sepanjang lidahnya, gak ada manfaatnya. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, oh kamu berapa kali pergi haji dan umroh ya, oh kamu sudah bantu masjid sana ya, apa manfaatnya gitu? Gak ada manfaatnya. Ada orang suka dengan pujian manusia. Orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan butuh semua pujian ini. Dia memberi, udah selesai antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ciri orang yang riya dan ujub ini, kalau dia kasih misalnya orang miskin uang, anggaplah bagi dia itu sesuatu yang besar. Contoh, bagi dia 100.000 sudah sangat besar. Dia berikan seorang pengemis di jalan, di lampu merah atau di mana gitu, dia memberikan. Lalu orang itu begitu terima, langsung main pergi, nggak terima kasih. Kalau dia karena Allah SWT, bagi dia nggak penting. Orang itu terima kasih, nggak masalah. Tapi kalau dia butuh pujian orang, pasti dia akan mengatakan orang ini nggak tahu terima kasih. Masa dikasih 100.000 nggak terima kasih? Mau dikasih berapa? Ini berarti orang tujuannya hanya dipuji. Untuk apa gitu? Kalau orang kita berikan sesuatu, lalu kemudian itu karena Allah dan dia tidak berterima kasih, nggak penting bagi kita. Nah itu salah satu ciri yang bisa kita tahu dari masalah riya dan ujub. Kemudian beliau mengatakan juga yang dimaksud dengan makna thayyib juga di sini tidak pula dari harta kecuali yang baik dan halal. Jadi sholat sudah dipenuhi semua syarat-syaratnya, ya masuk waktu, tutup aurat, menghadap kiblat, semua gerakan bacaan sudah benar. Tapi pada saat sholat mukennahnya dari uang haram. Ya, sedanyanya dari uang haram. AC yang dihirup udaranya dari uang haram. Misal, ya karpetnya, bangunannya, ini gimana caranya ini? Ya, bentrok sekali dengan apa yang dia harapkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul kita harus ya kritis dalam masalah ini. Betul-betul tidak boleh sembarangan kita memboleh-bolehkan, menggampang-gampangkan semua itu ya. Kemudian dikatakan juga, dari pendapatan ini penting untuk dijaga, tidak pula dari harta kecuali yang baik dan halal. Karena thayyib atau baik digunakan untuk perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Karena istilah thayyib dalam hadis tadi, baik dan sempurna itu digunakan masuk dalam semua lini, apakah itu perbuatan, perkataan, dan juga keyakinan. Dan juga maksud adalah bahwa para rasul dan umat diperintahkan untuk makan makanan yang baik dan menjauhi yang tidak baik dan yang haram. Berarti kita boleh makan, boleh. Boleh minum, boleh. Nah, tidak ada masalah. Dan sesuai dengan kebutuhan. Masih lapar, tambah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau hanya kemauan itu nggak bisa selesai. Akhirnya tidak ada ujung-ujungnya, tidak ada kenyangnya. Gitu kan? Karena dia cuma mengikuti kemauan saja. Kemudian selanjutnya ya, paragraf yang kita pindah di bawahnya. Oleh karena itu, ya, para sahabat Rasul dan orang-orang soleh sangat berusaha keras untuk mendapatkan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Dinukil kisah Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mempunyai sahaya mencari nafkah untuk dirinya dan beliau Abu Bakar pun memakan makanan dari hasil kerja budak mudah tersebut. Pada suatu hari sahaya tersebut datang membawa makanan, maka Abu Bakar pun memakannya. Lantas sahaya tersebut berkata, "Tahukah Anda apa yang Anda makan ini?" Abu Bakar berkata, "Apa itu?" Dia menjawab, "Dulu saya pernah menjadi tukang tenun untuk seseorang di zaman jahiliyah. Dan saya bukanlah penenun yang baik kecuali hanya tipu belaka. Kemudian ia memberi saya upah dan itulah sebagian dari yang Anda makan tadi." Maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke tenggorokan dan ia memuntahkan segala yang ada dalam perutnya. Dalam satu riwayat dari Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya, Imam Ahmad menukil dalam kitab Az-Zuhud juga terdapat tambahan. Dikatakan kepada Abu Bakar, "Semoga Allah merahmatimu. Anda lakukan semua ini hanya karena sesuap makanan yang kuberikan?" Abu Bakar mengatakan, "Seandainya makanan tersebut tidak keluar kecuali bersama dengan nyawaku, pasti aku akan lakukan. Sebab saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi." Setiap anggota tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Oleh karena itu saya takut akan tumbuh dari anggota tubuh saya ini sesuap yang haram. Sesuap yang haram. Baik, dari poin ini kita bisa ambil pelajaran juga bagaimana kejelian para orang-orang terdahulu sebelum kita dalam berhati-hati memasukkan makanan yang haram. Kesimpulannya, Abu Bakar pernah punya seorang budak, dia pekerjakan dan sebagai penghormatan terhadap budak tersebut, setiap kali dia pulang dari kerja seharian, dia bawa makanan, Abu Bakar makan bersama-sama. Nah, satu waktu biasanya Abu Bakar tanya, "Dari mana hasil kamu?" "Oh, saya kerja ini, kerja itu." Semuanya halal, Abu Bakar makan. Satu waktu dia pulang, Abu Bakar nggak nanya, lupa. Makan langsung. Habis itu baru orang itu nanya, "Apakah Anda tahu dari mana sumber ini tadi yang Anda makan?" Kata Abu Bakar, "Tidak." Dia bilang, "Dulu saya pernah pura-pura jadi penenun, pura-pura jadi dukun gitu ya. Di masa jahiliyah. Dan saya pernah tebak nasib seseorang, ternyata betul seperti apa yang saya tebak itu. Maka pada saat itu dia masih merasa punya utang dan sekarang dia bayar. Inilah hasilnya tadi." Maka Abu Bakar tidak pakai nunggu, langsung dikorek tenggorokannya lalu dimuntahkan semua yang haram tadi ya. Karena memang bagi dia waktu ditanya, "Kenapa Anda sampai membuang makanan tersebut?" Padahal saya cuma cerita ini masa lalu saya dulu. Bukan pendapatan yang baru saya dapatkan, tapi ini sudah pernah terjadi dulu. Maka kata Abu Bakar, karena saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan semua anggota tubuh yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ini juga tentunya ada satu kisah yang lain. Pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah beliau. Seingat saya di rumah Ummu Salamah, salah satu istri beliau radhiyallahu anha. Pas masuk ke rumah menuju ke dekat tempat tidur, beliau temukan ada satu butir kurma. Lalu beliau pun SAW makan, ya makan biasa karena itu di rumah beliau. Setelah makan satu butir kurma saja, beliau gelisah, nggak bisa tenang. Lalu kemudian ditanya oleh Ummu Salamah, "Ada apa dengan Anda ya Rasulullah? Belum pernah Anda seperti ini sebelumnya." Begitu gelisahnya. Kata Nabi SAW, "Saya tiba-tiba teringat di rumah kita ini ada titipan kurma sedekah. Ya, saya tidak tahu apakah kurma tadi yang satu butir itu dari sedekah atau memang hak kita. Maka saya pun gelisah, jangan sampai ini yang syubhat tadi atau yang tidak boleh dikonsumsi, ya kemudian saya konsumsi." Jadi begitu gelisahnya Nabi SAW. Dan cukup banyak ya perkataan-perkataan para salaf berhubungan dengan masalah ini. Dikatakan dalam hadis telah dibicarakan di awal bahwa lelaki dalam cerita Rasulullah SAW yang senang-senang makanan haram sebenarnya telah datang dengan 4 perkara yang semestinya merupakan sebab-sebab doa dikabulkan. Yang pertama safar, yang kedua pakaian dan keadaan yang mencerminkan kesederhanaan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba ash'athu madfu'in bil abwabi law aqsama 'alallahi la abarra." Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, ditolak di depan pintu para pembesar dunia. Tapi seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan tepati sumpahnya. Yang ketiga, menengadah tangannya ke langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Innallaha hayyun karim yastahi min abdi idza rafa yadayhi ilaihi an yaruddahuma saf atau sifran khaibatain." Sesungguhnya Allah itu pemalu dan maha mulia. Dia amat malu terhadap hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, lantas dia Allah tolak dengan tangan kosong dan kecewa.
Yang keempat, memelas, mengulang-ulangi permintaan dengan mengulang nama Allah, wahai Robku, dan ini yang merupakan bagian yang terpenting bagi terkabulnya doa. Namun bersama semua itu Rasulullah SAW mengatakan bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Ini berbentuk pertanyaan yang tujuannya menggambarkan perasaan heran dan jauh dari kemungkinan dikabulkan. Maka hendaknya seorang hamba yang muslim bertaubat kepada Allah SWT dari segala maksiat dan dosa, mengembalikan apa-apa yang diambilnya secara zalim kepada yang berhak, sehingga bisa bebas dari penghalang yang amat besar ini yang dapat terhalangi atau menghalangi terkabulnya doa. Jadi ini poin yang kita bisa garis bawahi, bahwasanya orang yang di dalam hadis ini disebutkan sebenarnya orang yang sudah terpenuhi kriteria-kriteria diijabahnya doa. Ya, kriteria diijabahnya doa, tapi semua ditolak doanya karena makanan dan minuman yang haram tadi. Kemudian yang kedua penghalangnya adalah tergesa-gesa dan meninggalkan doa. Ini juga pernah kita singgung ya. Ya, sudah pernah kita singgung tapi diingatkan kembali tentang masalah poin ini gitu ya. Ini sudah pernah dibahas yang lalu ya? Oh. Ya tadi saya tanya, gak ada yang jawab. Saya bilang ini kita sedia ya bahasannya. Oke. Baik, kita berarti sekarang di halaman 49. Oh di poin 4 ya. Baik. Di poin 3. Oke, saya sudah terlanjur tadi baca di sini, saya ingatkan aja kembali ya. Di poin keduanya itu. Ini juga salah satu penghalang daripada diterimanya doa, yaitu tergesa-gesa dan meninggalkan doa. Dikatakan di antara penghalang yang dapat menghalangi terkabulnya doa ialah ketergesaan seorang muslim dan meninggalkan doa karena ketidaksabaran menunggu ijabah atau terkabulkan doa. Ini sudah kita singgung kalau ibu sudah berdoa, sebenarnya kalau kita sudah mulai berdoa ya, sudah mulai menyampaikan kepada Allah. Ya, jangan lupa mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu minimal sekali. Puji Allah, dibaca salawat pada Nabi SAW, lalu sampaikan hajat. Sebenarnya kalau kita sudah mulai memanjatkan, berarti ijabahnya sudah ada. Cuma tinggal berapa lama ijabah itu akan kita raih. Apakah sekali berdoa, apakah 2 kali berdoa, apakah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, kita tidak tahu. Nah bisa saja mungkin setelah ibu berdoa 3 pekan, 1 bulan, mungkin tinggal sehari lagi, tinggal 2 hari lagi disampaikan maka akan dikabulkan. Harusnya jangan berhenti. Harusnya jangan berhenti. Kalau sudah mulai berdoa, jangan berhenti. Nah itu bisa dilihat dalilnya halaman 43 ya. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal fayaqul da'autu falam yustajab li. Doa seseorang di antara kamu pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Seraya dia mengatakan, contoh tergesa-gesa, saya telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Sebelum saya lanjutkan hadits ini, tadi saya sudah minta Fahmi untuk kirimkan sebuah cuplikan. Ada satu dokter di Saudi. Alhamdulillah sudah saya ada teks Indonesianya itu ya, cuplikannya. Saya mau cerita tentang itu dulu, gambar. Jadi salah satu juga poin yang ibu harus perhatikan baik-baik. Dalam poin tergesa-gesa ini ya. Kalau ibu sudah berdoa, ibu belum lihat hasilnya, jangan putus asa. Dan jangan pernah kasih Allah syarat. Kayak misalnya cerita dalam yang saya kirim cuplikan, saya minta tadi supaya di-share ke semua jemaah ya. Itu ada satu dokter mata cerita, ada satu ibu datang ke praktek beliau, antara umur 50 atau 60 tahun ibu itu, dengan seorang anak laki-laki bujangnya umur 20 tahun. Kata dokter matanya, saya waktu cek mata ibu ini karena dia mau cek mata, saya temukan salah satu matanya buta. Yang satu normal, yang satu buta. Ya. Tapi dia bilang, saya tidak mau langsung menyinggung. Takutnya ibu ini nggak tahu, saya pengen coba poin yang tepat bicarakan masalah ini. Lalu kemudian setelah saya cek, ibu itu tiba-tiba nyeletuk sendiri sambil mengatakan, sebenarnya mata saya satu ini tidak jelas atau sudah buta, nggak bisa lihat. Kata dokternya, alhamdulillah kalau memang dia sudah tahu gitu ya. Maka kata dokter, saya sekarang lebih lega untuk bicara sama ibu ini. Lalu dia bilang, kata dokter itu, saya tipologi orang yang, nanti ibu bisa lihat cuplikannya setelah selesai pengajian ya. Tapi ini kurang lebih gambaran ceritanya. Dia bilang, saya pun, kata dokter ini, salah satu tipe dokter yang suka dengar keluhan pasien, cerita
penyakitnya, walaupun bukan spesialis saya. Mungkin saya bisa bantu kasih ide, arahkan ke dokter mana, atau saya bisa jadikan pelajaran yang saya sampaikan kepada orang lain gitu ya. Terus saya bilangnya, lalu apa nih sebabnya? Kenapa kok bisa buta? Dia bilang ceritanya panjang, tapi agak unik gitu ya. Lalu kata dokternya, saya siap dengar, mungkin ada yang bisa disampaikan. Karena ini kebetulan matanya buta, dan kok bisa tiba-tiba buta? Ya, kemudian karena secara medis itu kalau orang lahir dalam kondisi buta, itu berarti cacat dari lahir itu sangat persentasenya kecil sekali. Orang juga buta pada saat dia sudah lahir kemudian tiba-tiba buta, ini juga persentasenya sangat kecil. Umumnya manusia itu normal. Umumnya yang ada ini biasa ujian saja. Lalu ibu tuh cerita, dia bilang, saya ini sebenarnya salah satu ibu yang sudah diberikan oleh Allah anak perempuan banyak. Anak perempuan saya banyak. Satu waktu saya ingin sekali punya anak laki-laki. Dan saya mohon terus sama Allah agar dikasih anak laki-laki. Mohon sama Allah. Semua langkah sudah saya tempuh. Saya udah ke dokter, minum obat, berdoa, segala sesuatu sudah saya lakukan. Tapi belum Allah kasih. Satu waktu dia bilang, di waktu mustajab, di sore hari selepas asar hari Jumat. Itu kan waktu mustajab. Ya. Dia bilang, saya ngucapin kata-kata yang saya sesali seumur hidup saya. Dia bilang, saya berdoa, ya Allah, berikanlah saya anak laki-laki walaupun harus diganti dengan satu mata saya. Ini dalam doa dia bilang. Jadi dia kasih syarat Allah. Maksudnya, yaudah kasih saya anak laki-laki, ambil mata saya satu. Gitu ya. Dan kata dia ke dokter itu, inilah anak laki-laki yang lahir itu. Terus kata dokternya, gimana ceritanya? Apakah memang begitu dia lahir mata anda buta? Dia bilang tidak. Allah kasih sebab. Allah kasih sebab. Waktu anak ini sudah lahir, rupanya satu waktu saya lupa potong kuku dia. Ya. Kemudian pada saat saya mau gendong, salah satu jarinya itu menyentuh bola mata saya, kena kuku itu. Butalah saya. Gitu. Karena itu. Maka dia membahasakan ibu itu. Oleh karena itu, harusnya seseorang itu jangan sampai memberikan syarat kepada Allah, jangan tergesa-gesa. Kalau mohon itu yang sabar gitu ya. Nikmati aja prosesnya dengan penuh keyakinan. Ingat kita sampaikan tadi, kita ulangi juga syarat diterimanya doa apa? Ya, kita harus yakin Allah terima, bersangka baik dengan Allah, gitu kan? Dan ada juga pernah hadis saya sampaikan ibu-ibu kalau masih ingat, tapi memang tidak ada dalam buku kita ini. Kalau Allah, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya. Allah memang tidak langsung kasih, diterlambatkan jawabannya. Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Misal kalau kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Tiba-tiba sembuh, kita sudah nggak berdoa lagi kan. Tapi kalau Allah tunda 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, kita terus berdoa. Dan orang ini kalau lihat nanti hasil doanya di hari kiamat, maka dia berharap sepanjang hidupnya dia berdoa. Karena besarnya pahala yang dia bisa dapatkan. Oleh karena itu nikmati prosesnya. Toh kata Nabi SAW di sini pasti akan diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Di dalam hadis yang lain disebutkan di bawahnya, kata Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ithim aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Senantiasa akan dikabulkan doa seorang hamba selama tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan silaturahim dan juga tidak tergesa-gesa. Kata Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan tergesa-gesa? Rupanya sahabat yang bertanya sudah faham. Kalau minta haram, pasti tidak dijabah sama Allah. Putus silaturahim juga bisa menjadi penyebab penghalang diterimanya doa. Tapi tergesa-gesa ini bagaimana ya Rasulullah cirinya? Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaitu dia berkata, si pendoa ini, sungguh aku telah berdoa, tapi ya tidak melihat akan terkabul. Lalu ia pun merasa rugi atau gagal dalam doa, lalu meninggalkan doa tersebut. Nah ini salah satu ya sebab daripada tertolaknya doa itu. Baik, sisanya kita tidak baca lagi karena sudah dibahas ya. Sekarang kita pindah ke poin kita, poin nomor 3, yaitu melakukan maksiat dan perbuatan haram. Nah kalau ini lebih sederhana dari poin yang pertama. Kalau poin yang pertama kan dia menikmati itu, dia menganggap tidak masalah. Kalau perlu dia halalkan apa yang haram itu ya.
Kalau di sini tidak, ini lebih sederhana, dia terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Dikatakan oleh penulis boleh jadi melakukan pekerjaan haram menjadi penghalang terkabul doa. Oleh karenanya sebagian ulama salaf berkata, jangan memprotes lambatnya terkabulnya doa. Karena engkaulah yang telah menutup jalan terkabulnya doa dengan kemaksiatan. Berdasarkan ini, penyair pernah berkata, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin, thumma nansahu inda qashwil kurub. Kaifa narju ijabatu lidu'ain qad sadadna tariqaha bidzunub. Yang artinya, kita memohon kepada Allah di setiap kesusahan, kemudian kita lupakan dia ketika kesusahan telah hilang. Maksudnya, cobalah jaga adab kepada Allah di potongan pertama syairnya ini. Jangan sampai kita mohon-mohon sama Allah, lalu Allah kasih, begitu dikasih udah berhenti berdoa. Melupakan Allah seakan-akan sudah selesai hajatnya, sudah tidak perlu lagi dekat dengan Allah. Bagaimana kita mengharap doa supaya terkabul, padahal jalannya telah kita tutup dengan dosa-dosa. Tidak diragukan bahwa lalai dan melakukan keinginan syahwat yang haram adalah bagian dari penyebab tercegahnya kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. D-nya besar kata ganti Allah. Berarti di poin ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan satu kaum dari terpuruk, dari sakit, dari terlilit utang sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Maksudnya mengubah keadaan pelanggaran-pelanggaran ditinggalkan. Jadi kalau mau lebih gampang diterima doa, ibu lebih tahu pelanggaran apa yang masih kita biasa lakukan dalam keseharian, maka ditutup pintu itu, ditutup kerannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penyebab dikabulkannya doa. Yang keempat, penghalang dari doa meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Nah, kemudian dia berharap doanya diterima. Bagaimana bisa dia meninggalkan hal yang diwajibkan lalu berharap doa diterima? Ya, ada orang mungkin antara azan dan iqamah waktu mustajab, sibuk berdoa, tapi dia tidak sholat. Ya. Sebagaimana dikatakan di sini, ya, ketaatan kepada Allah akan menjadi penyebab terkabulnya doa. Begitu pula ya meninggalkan kewajiban kepada Allah akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Itu ada footnote di bawah ya. Disebutkan dalam Jami' Ulum wal Hikam oleh ulama di sini, sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi SAW yang pengertiannya seperti itu. Riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, hendaklah kamu benar-benar beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan menimpakan azab karenanya, kemudian kamu berdoa kepadanya lalu Allah tidak mengabulkan bagi kalian. Dalil ini menjelaskan kepada kita, ibu-ibu sekalian, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau ada orang meninggalkan satu perbuatan yang wajib, ma'ruf ya, itu semua diperintahkan dalam agama. Misalnya dia tinggalkan sholat tadi, dia tinggalkan ibadah-ibadah wajib, lalu dia berharap doanya diijabah, tidak mungkin. Atau kita lihat seseorang di depan mata kita melakukan satu perbuatan yang meninggalkan ma'ruf. Teman kita disebut betul-betul tidak sholat, kita tahu nih. Kita tidak ingatkan dia, maka efeknya bisa kepada kita. Efeknya pun bisa kepada kita, makanya kita harus ingatkan. Walaupun hanya sekali kata saja, bisa kita mengatakan sholat lo itu wajib misalnya. Contoh, itu sudah cukup. Karena amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 semua itu sunnah hukumnya. Pada orang yang sama ya. Bukan semua orang. Misalnya suami ibu tidak sholat misalnya. Ibu tinggal ingatkan. Itu sholat wajib. Kenapa nggak dikerjakan? Ini loh keutamaannya kita sebutkan. Kalau ibu sudah sampaikan tetap aja dia tidak sholat. Ibu lepas tanggung jawab hari kiamat. Kalau ibu sudah sampaikan. Itu juga istri pada suami atau suami pada istri. Makanya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut nggak dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran pasangan hidup mereka. Istri mereka keduanya dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran.
Karena sudah didakwai, sudah disampaikan, nggak mau dengar. Maka tanggung jawab sendiri. Mereka para istri ini dibinasakan oleh Allah SWT bersama dengan kaumnya. Begitu juga dengan mungkar, orang buat dosa. Kita kalau buat dosa, tadi sudah disebutkan jadi penghalang diterimanya doa. Atau orang lain buat dosa, kita biarkan. Kita nggak mau ingatkan. Ya, minimal ingkar mungkar itu dengan hati, minimal. Jadi kalau misalnya ada orang buat kesalahan, ibu kalau bisa ibu ingatkan berhentikan dengan power kita, dengan tangan. Kayak misalnya anak-anak berbuat kesalahan, kita berhentikan. Mereka nonton yang haram, kita ambil handphonenya misalnya. Itu kan karena kita punya power ya. Seorang pimpinan perusahaan pada bawahannya, seorang pemimpin negara pada masyarakatnya, itu mereka bisa memberhentikan kemungkaran tersebut dengan powernya. Kalau tidak bisa maka dengan lisan, kalau tidak bisa maka dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Gak ada orang yang tidak bisa pungkiri dengan hatinya. Semoga Allah berikan hidayah misalnya. Ya udah, itu sudah cukup. Jadi itu sudah melepaskan kita dari tanggung jawab di depan Allah SWT pada hari kiamat nanti. Penghalang yang kelima, berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutus hubungan silaturahim. Di sini beliau tidak sebutkan dalilnya karena sudah disebutkan sebelumnya, ya. Atau tepatnya poin 5 sama poin 6 ini itu disatukan dalilnya di satu hadis, ya, di halaman 47. Jadi poin ke-5 penyebab ditolaknya doa adalah mengandung dosa, minta harta untuk melakukan judi atau melakukan haram, ini tidak boleh. Atau dia putus silaturahim, tidak pernah lanjut hubungan dengan kedua orang tuanya, dengan saudaranya. Memang dia sengaja memutus ya. Bukan ibu kebetulan tidak sempat datang ke rumah orang tua atau tanyain kabar, bukan. Betul dia niat putus, dia tidak mau berhubungan. Ada kan orang biasa gitu ya. Karena dia jengkel sama saudaranya, misalnya dia mengatakan pokoknya putus hubungan persaudaraan, diblokir semuanya. Tidak ada, itu yang dimaksudkan dengan mutus silaturahim. Begitu juga dengan poin nomor 6, ini dua-duanya digabungin dalam satu dalil ya. Sebagai hikmah Allah di mana seseorang diberikan yang lebih baik dari yang diminta. Ya. Abu Sa'id meriwayatkan ya, riwayat ini dari Nabi SAW dikatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa atahu Allah biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu idhan nukthir, qala Allahu akthar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu permohonan yang di dalamnya tidak mengandung dosa. Ibu berdoa tapi semuanya baik-baik. Minta supaya kebaikan buat ibu. Minta, boleh tamak dengan rahmat Allah ya. Boleh minta berlebihan dalam kesehatan, dalam harta, keberkahan hidup itu boleh. Ya, boleh minta derajat tertinggi di surga. Boleh minta kebahagiaan dunia akhirat maksimal, boleh. Boleh minta dijadikan sebagai wali Allah, orang-orang khususnya Allah, boleh. Orang yang selamat dari segala macam mara bahaya, gangguan orang, itu boleh. Kita boleh tamak dalam berdoa, minta kebaikan. Yang penting jangan mengandung dosa. Mengandung dosa itu kayak misalnya kita minta haknya orang lain, atau kita minta harta untuk berjudi tadi misalnya ya. Hak orang lain misalnya kita iri, kita berharap, ya Allah buat tetangga itu meninggal biar rumahnya punya saya. Misal, ini misal saja. Ini misal. Supaya jelas kan kita kasih contoh gitu. Ya. Ya, kemudian dikatakan dan tidak pula pemutusan silaturahim. Sudah kita jelaskan. Puncaknya kedua orang tua, sisanya saudara-saudara ya. Kalau ibunya ibu sudah meninggal, maka yang gantikan itu saudarinya ibu dan juga kakak perempuan. Kakak perempuan juga masuk dalamnya ya. Ini saya sering dengar kadang-kadang di pengajian kami itu ada yang begitu. Jadi adiknya maaf sudah jadi janda, dia nggak mau biayai, si kakak nggak mau biayai. Itu kakaknya jadi janda, adiknya nggak mau tahu. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk saling bantu-membantu. Itu pengganti. Ya, kakak ini pengganti orang tua gitu ya. Harusnya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka gitu. Kemudian dikatakan kecuali, di sini dikatakannya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu permohonan yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak pula pemutusan silaturahim, kecuali pastilah permohonan itu dikabulkan Allah dengan memberikan salah satu dari 3 perkara. Bisa saja dikasih dari 3 perkara. Yang pertama, bisa jadi permohonannya disegerakan oleh Allah. Atau Allah menyimpannya untuknya di akhirat. Atau dipalingkan darinya keburukan sebanding dengan permohonannya tersebut. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Rasulullah SAW mengatakan, Allah tetap lebih banyak karunia-Nya. Kita bahas dulu 3 poin ini ya. Bisa diberikan seketika di saat itu. Sudah pernah kita ingatkan ya.
Ibu kalau berdoa sama Allah, Allah akan berikan jawaban sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat. Kita lagi sakit, ya Allah sembuhin saya. Allah nggak akan lemparin obat dari langit, nggak mungkin, gitu kan? Tapi Allah buat sistem. Kita ketemu sama teman, cerita tidak sengaja tentang penyakit kita, lalu dia katakan, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana, namanya ini. Lalu kita ke sana konsultasi cocok, resep cocok, lalu sembuh. Maka bukan dokter sama resep yang sembuhkan. Itu adalah jawaban dari doa kita. Kita berharap ya Allah bukain pintu rezeki buat saya. Besok tiba-tiba ada orang yang ngajak bisnis, ada orang yang tawarin rumahnya. Jangan buru-buru ditolak. Mungkin kita belum bisa beli, tapi kan kita bisa menjadi perantaranya, menjualnya misalnya. Mungkin ada rezeki di situ. Ada pesan-pesan yang datang gitu ya, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran gitu. Nah itu dia contoh-contohnya. Begitu juga pada saat kita minta jodoh, Allah tidak lemparin manusia dari langit, tapi Allah buat ada kecenderungan, ada orang yang mau menikah dan segala macam. Semua itu adalah pintu-pintu jawaban daripada doa tadi. Nah ini poin yang dikatakan diberikan langsung. Kemudian yang kedua adalah dikatakan Allah hilangkan menyimpan untuknya di akhirat. Ini pernah kita jelaskan dalam satu riwayat, nanti akan datang orang hari kiamat, orang yang banyak berdoa di dunia ya. Namun belum semua doa dia lihat jawabannya. Dia akan datang hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung, kemudian dia bertanya, dari mana pahala ini? Maka para malaikat mengatakan ini dari doa-doa kalian yang belum kalian lihat hasilnya di dunia. Kemudian atau dia akan dihilangkan keburukan yang sebanding dengan permohonannya. Maknanya misal ibu berdoa nih, sudah seminggu ibu berdoa terus Rabbana atina fid dunya hasanah. Bobot berdoa seminggu itu ya, ada bobotnya. Allah lebih tahu bagaimana bobotnya. Misal ada satu ujian yang harusnya datang kepada kita. Bobotnya itu memang setara dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah seminggu. Sehingga teralihkan atau tidak jadi kena kita. Misalnya sakit flu seminggu, demam misalnya. Atau ada orang yang menipu. Jadi sebanding. Makanya makin banyak ibu berdoa, berarti makin besar musibah yang datang bisa terhalangi. Karena kadar besarnya musibah akan tertolak dengan kadar besarnya doa itu. Nah kan ini bersaing gitu ya. Karena nggak mungkin ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah sekali, kemudian ibu misalnya hilang dari satu musibah gempa bumi yang datang misalnya. Yang akan menimpa banyak korban sekian banyak. Tapi kalau ibu sudah setahun, 2 tahun baca itu terus setiap ada kesempatan, berarti ibu bisa saja mungkin pada saat terjadi gempa bumi, Allah SWT buat ibu punya hajat di satu kota lain, ibu pergi, ibu selamat. Kan begitu, bisa saja semua itu bisa terjadi. Nah itu contoh-contohnya. Sebagai penutup kata penulis, terkadang manusia menyangka bahwa doanya tidak dikabulkan. Padahal telah dikabulkan lebih banyak dari yang diminta atau dipalingkan darinya musibah, bencana, penyakit yang lebih baik, dari yang diminta atau ditangguhkan untuknya nanti pada hari kiamat. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan dalam satu poin penting ya. Dia mengatakan kalau seandainya ada seorang hamba yang berdoa sama Allah, misal anaknya sakit. Dia berdoa selama 10 tahun. Tapi anaknya masih dalam kondisi yang sama. Jangan pernah dia katakan, oh doa saya belum diterima. Padahal sudah 10 tahun berdoa. Anak-anaknya belum sembuh-sembuh. Karena bisa saja kalau dia tidak berdoa, anaknya lebih parah daripada itu. Justru tanda-tanda penerimaan doa tersebut Allah tetapkan dalam kondisinya. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah volume doanya. Kehusyuannya, lebih panjang doanya, lebih banyak pujiannya kepada Allah. Dia hubungkan antara doa yang dia panjatkan dengan tawasul, dengan amal saleh, dengan sedekah misalnya, dengan minta bantuan doa dari orang tuanya ya, untuk anak dia misalnya. Nah semua itu penting ya untuk kita jadikan sebagai bahan introspeksi kita. Baik, ini kedepannya insya Allah kita akan pindah di pasal keempat ya, adab-adab berdoa dan tempat-tempat dan waktu yang dikabulkannya doa.